Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Oke teman-teman, apa kabar di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, tanpa kurang satu pun, sehingga kita semua bisa menonton channel ini dan kami juga yang di sini bisa menginformasikan mengenai produk-produk yang terbaru dan ataupun produk-produk yang menjadi pilihan Anda nantinya ya. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan satu produk lagi dari Baofeng. Tapi ini Baofengnya yang beda dari Baofeng sebelumnya ya teman-teman. Dan saya juga ucapkan terima kasih buat CME yang udah bantu kita untuk bisa nge-review ya. Termasuk yang UVK6 kemarin juga terima kasih buat CME yang udah membantu kita untuk mereview produknya. Nah, kali ini Baofeng tampil beda ya. Tampilannya ini Baofengnya ini seperti ya ini, nanti seperti ini ya. UVK5 seperti ini dia. Nanti bentuknya seperti ini. Tapi kita lihat aja nanti seperti apa ya. Oke. Tapi sebelum kita review barangnya, kita minum dulu ya. Kali ini saya minum jahe ya teman-teman, karena ini hujan deras, terus hujan terus di Jogja, dingin, kita minum jahe saja. Bismillah. Ya alhamdulillah kita udah seruput jahenya. Sekarang kita review radionya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi bahan referensi Anda untuk membeli sebuah radio ya. Dan saya juga belum tahu ini seperti apa radionya, nanti kita lihat sama-sama ya. Karena kemarin nggak sempat saya bongkar-bongkar. Oke, yang saya bongkar ya cuman yang kemarin itu, yang UVK6 yang sempat saya cek dulu ya. Oke, kita langsung aja review Baofeng yang satu ini ya. Dosnya sih udah nggak heran ya, dos Baofengnya seperti ini. Tapi dalamnya kayak apa? Mari sama-sama kita simak. Jangan kemana-mana, keep stay tune. Oke, ini dia Baofeng yang ada di depan kita ya. Kita akan buka dosnya seperti ini ya. Ya sudah tidak asing lagi dosnya Baofeng ya seperti ini. Dan di sini ada tulisannya LCD screen. Terus ya sama ya dengan yang biasa. Kita buka aja biar nggak kelamaan. Kita buka apa dalamnya ya. Set. Nah, seperti biasa kita dapat user manual. User manual di sini. Oke, spesifikasinya hanya sedikit aja ya. Di sini ada ya seperti ini spesifikasinya ya. Nanti kita cek di radionya aja sekalian ya. Ini dia radionya teman-teman, yang mungkin Anda baru lihat ya. Nah, apakah ini? Ini adalah K5 Pro Max, Baofeng K5 Pro Max. Jadi K5 Pro Max seperti ini ya. Ya, tampilannya K5 Pro Max seperti ini teman-teman ya. Oke. Belakangnya masih identik dengan UV5RH belakangnya, tapi depannya sudah sama dengan UVK5 ya. Kita lihat ya. Nah, model kayak gini ya tuh, tapi ini super besar teman-teman ya. Jadi nggak seperti yang UVK5 yang biasanya, ini super besar. Oke, di sini hanya tertulis model K5 Pro Max ya. Kemudian kita dapat baterai. Di sini baterainya berapa ini? Tidak disebutkan miliampernya, cuma disebutkan 18,5 watt ya. Seperti itu, cuma 18,5 watt. Tapi nggak disebutin berapa miliampere. Dapat antena. Nah, ini antenanya agak beda ya dibandingkan Baofeng yang lain. Ini ada lingkarannya di sini merah. Kemudian seperti ini antenanya. Ya, nanti kita ukur seperti apa antenanya, hasilnya nanti kita cek sama-sama ya.
Kemudian dapat desktop chargernya. Sama nggak dengan UV5RH ya? Kita coba masukin. Oh, sama teman-teman. Dengan UV5RH sama persis masuk ya. Kalau yang kemarin yang Eskom ternyata nggak bisa ya teman-teman. Saya kira sama, ternyata saya coba nggak bisa. Eskom beda sendiri Eskom. Yang FC20 Pro ya, dapat desktop, kemudian nah kita dapat belt clip. Nah, belt clipnya kalau sama yang UVK5 asli kan tinggal dorong-dorong aja masuk ya. Kalau yang ini harus dibaut ya, harus dibaut. Oke, kayaknya nggak ada lagi, itu aja. Kita masukin dulu untuk pernak-perniknya. Kita review aja langsung untuk radionya ya. Kita review langsung radionya. Oke, ya ini dia Baofeng K5 Pro Max. Jadi K5 Pro Max ya. Oke, kita pasang baterainya dulu. Baterainya sih sama ya, masangnya dengan baterainya punyanya Baofeng UV5RH. Masuk belum ya? Udah masuk ya? Udah ngancing, ini kan ngancing. Nah, dia sudah Type C juga teman-teman. Untuk Baofeng K5 Pro Max ini udah Type C, dan baterainya kayaknya juga bisa gantian sama yang BF Baofeng UV5RH ini, sama persis ya. Itu kalau bisa dilihat fisiknya, bentuk dari baterainya sama persis ya, kecuali casing body radionya berbeda ya. Oke, kita lihat ini sudah kita buka. Nah, di sini kita lihat dapat tampilan depannya nih persis banget dengan yang UVK5, tapi tombol-tombolnya beda ya. Nah, tombol-tombolnya yang berbeda tuh. Kita lihat ini tombolnya berbeda. Tombolnya masih identik dengan tombol punyanya Baofeng UV5RH. Nah, ya kita lihat seperti itu teman-teman. Oke, kita tinggalkan dulu untuk yang lain-lain. Kita fokus lagi ke Baofeng K5 Pro Max ini yang sudah ada di depan kita. Dan apa saja yang ada di sini? Nah, ini sebelah kiri dari Baofeng K5 Pro Max ini ada tombol shortcut, yang satu di atas warna orange ini ya. Kemudian tombol PTT-nya udah plastik, bagus. Ini memang kita perlukan yang yang awet seperti itu ya. Kemudian ada tombol shortcut lagi di bawah, mungkin ini tombol radio ya. Kemudian di depannya ini hampir sama dengan UVK5, tapi yang di sisi bawah sini menu ini ada lampu indikator yang harusnya diisi tombol ya, up down. Jadi tombol up down dari UVK5 di sini ganti dengan lampu. Kemudian di sini ada tombol AB ya. Jadi di atas VFO memori, di bawah AB ya, seperti itu ya, sama dengan Baofeng UV5RH persis ya. Cuman posisinya dan bentuk tombolnya aja yang beda ya, beda sedikit ya. Ini konstruksinya seperti ini. Kemudian di atas ada lampu LED juga, dan untuk konektor antena dia menggunakan SMA female ya. Konektor antenanya, jadi antenanya kalau nyari SMA female seperti itu ya. Kemudian tombol power on off-nya ini juga sama persis dengan UVK5. Kemudian di samping ada jack speaker dengan mikrofon, berfungsi sebagai extra mic. Kita colokin di sini juga untuk program data ini ya. Kemudian kita masukin dulu antenanya. Kita coba hidupin radionya ya teman-teman ya. Kita coba hidupin radionya.
Frequency mode. Nah, ternyata di sini bisa airband teman-teman ya. Untuk yang K5 Pro Max ini bisa airband dibandingkan UV5RH punya saya. Ini bisa airband. Kemudian Channel mode. Frequency mode. nah, frequency mode ini kita akan coba. Ini kan airband udah bisa ya. Kemudian kita coba. 2, 5. Oh, ini juga masih airband ya, 125. Halo. Halo. Oke, kita coba 136. Halo. 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 Bisa teman-teman ya. Bisa TX juga. Kemudian 350. 5. Halo. 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 Oh, sebentar kita coba naik Oh, 350 nggak bisa TX. 350 nggak bisa TX. Dari 250 bisa ya. Halo. 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 400 bisa. 520. 2. Cancel. Oh, 520 nggak bisa, berarti terakhir di 480 mungkin ya. 8. Halo. 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 480 nggak bisa transmit juga. Nah, 47999 ya, jadi nggak sampai 480. Ini masih bisa itu. Nah, oke, nice. Jadi bisa airband, langsung otomatis pindah ke AM. Kemudian dia bisa berapa band ya, tadi di 250 bisa, kemudian di 400, dan di VHF flow nya nggak bisa, tapi di 250 bisa. VHF flow seperti di 350 ya, ini 250 nya bisa, 255 ya. Oke, kita akan coba untuk cek untuk audionya, radionya. Kita coba ya. Jadi di sini ada tombol shortcut yang bawah, kita tekan. Ini lampu pertama, tekan sekali lampu, sekali lagi lampu SOS, tekan agak lama. Dia ternyata monitor. Yang paling bawah, tombol PTT bawah itu seperti itu berfungsinya. Sekarang kita pencet tombol PTT yang atas ya. Yang tombol di atas tombol PTT, tombol apa ini, kita coba sekali. Nah, kita pencet sekali, dia masuk ke radio ya, radio FM teman-teman. Dia masuk ke radio FM. Kita tekan tombol yang agak lama, dia emergency. Kita tekan PTT untuk mematikan. Jadi di sini ada tombol FM sama emergency yang orange ini. Jadi di atas tombol PTT ada tombol shortcut, di bawah tombol PTT juga ada tombol shortcut, yang semuanya ini bisa berfungsi ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba untuk menu-menu apa aja yang ada di Baofeng K5 Pro Max ini. Kita buka ya, kita masuk ke menu. Ini menunya. Jadi menunya ini di bawah tombol AB ya. Tata letaknya ini hampir sama dengan yang UVK5. Nah, menunya apa aja kita lihat. Oke, sebentar. Ini ada scroll, ada step, kemudian ada TX power. Kita pakai low dulu ya. Kita kasih ke low dulu. TX power. Kita pindah ke low. Kemudian saving. Nah, ini saving pin. Kita pindah ke 1:4 aja biar irit banget. Kemudian Fox, lanjut aja off. Nah, ini ada wide. Ini bandwidth ya, ada wide sama narrow. Kemudian IBR, ini apa namanya, like-nya ini ya. Kita mau berapa lama? Karena kita sedang review, kita naikkan sampai 20 detik ya. Naikkan 20 detik. Kemudian TDR ini dual standby. Jadi TDR dual standby, kalau mau di on ya bisa kita on kan. Jadi TDR ya. Kemudian ada biprom, ini yang kita pencet-pencet bunyi biprom.
kemudian TOT, RCTSS, TX, RDCS. Nah, ini untuk repeater ya teman-teman. Jadi ini tapi fungsinya kalau R ini untuk receive, T ini transmit. Jadi bisa tune transmit CTSS, kemudian transmit tune DCS. Ya, mana yang kita perlukan? Ada scan CTSS, scan DCS, kemudian CDCSS save mode, voice. Nah, voice ini kayak tadi ya, kita hidupin. Kemudian language-nya English, DTMF, S-code, scan ref, PTT ID, kemudian PTT light, kemudian mode memori. Sekarang karena belum ada nama ya kita pakai frekuensi aja. Memori B tetap frekuensi juga. Busy lock ya, busy lock ini kalau kita on kan kalau ada sinyal kita nggak bisa transmit. Auto lock off aja. Shift ini untuk offset plus minus. Kemudian offset ini nilainya plus minusnya berapa. Kemudian memory channel, kita masukin memori, delete channel, menghapus memori. Nah, kita nggak bisa main memori, tapi apakah nanti bisa dengan setelah kita input memori, nanti kita coba. Kemudian ya ini teks tadi udah ya. Bentar teman-teman, ini tadi kelewatan sampai di memori ya. Nah, ini menu tune sebentar. Nah, ini delete memory, kemudian habis itu all mode on site, kemudian STE kita on, kemudian repeat STE 5 detik, repeat relay 5 detik, Roger off. Roger ini beep, jadi misalnya bunyi setelah PTT itu kita mau kasih bunyi apa enggak. Menu exit time 10 detik, Fox delay, power on message itu mau follow logo atau voltage ya, terserah kita mau pakai logo atau voltage. Kalau kita belum isikan kita mendingan pakai voltage aja ya, supaya kita tahu baterainya yang kita pakai ini masih ada berapa jumlahnya. Kalau udah ketahuan kan nanti bisa kita pakai. Jadi reset VFO, terus power on password, power on pas pakai password PWD, password itu nggak usah ya, off aja, bermasalah nanti. Stopwatch ada juga, scramble ada. Nah, ini versinya hardware-nya versi 01 ya, firmware-nya 0.12. Kembali lagi ke Swell. Oke teman-teman, setelah kita simak menu-menunya, sekarang saya akan mencoba untuk RX-nya. Radio ini RX-nya seperti apa. Nah, itu untuk airband udah bunyi ya. 1, 2, 3, 4, 8, 8. Sorry. 1, 2, 3, 4. Halo, halo. Nah, ini sudah standby 2. Ini ya. Kita akan coba untuk receive-nya. 1, 6, 5, 8, 1. Halo. Oke, kita akan coba. Nah, ini bawahnya mengganggu, jadi kita coba ganti dulu ya frekuensinya supaya enggak. 2, 5, halo, 5, 5, halo. Oke, kita masuk yang di atas. Kita mau cek seismograph di ruangan ini, apakah bisa dengan antena bawaannya. Squel 1 ya, Squel 1. Nggak bisa, kita buka Squel. Ya, bisa tapi agak kecil ya teman-teman. Bisa tapi agak kecil. Sekarang kita coba pakai antena luar. Apakah bisa untuk Bofeng K5 Pro Max ini bisa meresip dengan baik sinyal seismograf dari antena luar. Nggak bunyi teman-teman.
Coba kita buka SQL. Ya, bunyi ya. Ya, oke. Jadi RX-nya masih agak kurang ya. RX-nya masih agak kurang. Tapi ya sudah bisa gitu ya, tapi kurang. Oke, RX sudah. Oh ya, kita mau tes antena dari Baofeng K5 Pro Max ini. Terus nanti ya teman-teman, apakah ini bisa diprogram ya? Kalau saya lihat sih ini karena ini sama dengan Baofeng, kayaknya kalau pakai program UV-K5 ini nggak bisa ya, kayaknya ya. Oke, kita tes cek antena dari Baofeng K5 Pro Max. Nah, ini sudah on. Kita tes untuk di 140 MHz sampai di stopnya 174 MHz. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, oke, ada matchingnya teman-teman. Di senternya ada di 143 di rapi ya. Oke, tapi bisa juga di amatir masuk ya. Cuman ya memang agak tinggi, 155, 173 SWR-nya. Tapi bisa. Dia bagusnya di rapi. Jadi waduh, ini radio ini antenanya ini bagus nih di rapi. Kalau nyari antena yang di 130, 141, 142 ini ya. Oke, sekarang kita coba untuk di UHF-nya. 430 ya, 430 MHz. Kemudian stopnya ada di stop di 480 ya, 480 MHz. Kita lihat. Waduh, UHF-nya nggak kena teman-teman. Jadi antena UHF-nya lari, nah, tapi VHF-nya lumayan, tapi UHF-nya nggak kena. Ya, seperti itu ya. Tapi ya gimana lagi? Untuk menyamakan dua itu agak sulit ya. Rata-rata radio itu ya gitu. Kalau VHF-nya bagus, UHF-nya nggak bagus. Tapi ada juga yang dua-duanya bagus. Oke, setelah kita cek untuk antenanya, sekarang saya akan cek modulasinya. Modulasi dari K5 Pro Max ini saya bandingkan aja, nggak usah jauh-jauh ya. Saya bandingkan dengan saudaranya aja, dengan Baofeng UV5RH. Sama-sama bongsor ya, sama-sama bongsor dan sama-sama besar ini. Ya, besarnya sama nggak ya? Sama besarnya. Ini cuman yang satu kan belum kasih bell clip belakangnya ya. Kalau dikasih bell clip mesti naik tingginya sama persis teman-teman ya. Sama persis tingginya sama. Beda knob, beda tampilan depannya aja. Oke, kita cek audionya, suara mikrofonnya untuk transmit seperti apa. Seperti biasa dengan sudah kita siapkan radio receive-nya dan dua radio sudah standby. Di sini ada UV5RH, UV5RH seperti ini. Kemudian di sini ada K5 Pro Max. Oke, kita coba transmit ya. K5 Pro Max dulu kita coba tes. Mikrofon saya taruh di dekat radio. 123.321 123.321. Ini kita gunakan Baofeng K5 Pro Max, Baofeng K5 Pro Max. Satu dua tiga dua satu. Ini saya gunakan Baofeng UV5RH, Baofeng UV5RH. 123.321 saya gunakan Baofeng K5 Pro Max.
K5 Pro Max. Sekali lagi 123321, saya gunakan Baofeng UV5RH. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya ya lumayan kencang, tapi tidak sekencang kalau kita gunakan Baofeng UV5RH. Jadi ini memang kenceng banget ya, beda dengan ini. Tapi ini nggak ada airband, ini ada airband ya. Jadi ada kelemahan dan kelebihannya. Tapi ini ereknya lebih oke ya. UV5RH yang ini ereknya lebih oke. Jadi UV5RH ada dua juga ya teman-teman. Kalau yang ini yang versinya seperti ini, warnanya biru ya, seperti itu biru, bukan yang warna hitam semua. Ini ada biru, ini layarnya biru ya. Oke teman-teman, sudah kita cek untuk modulasinya, modulasi radionya kita tes juga ya, bisa, nggak masalah. Kita tes kalian, kita coba untuk tes modulasi radio. 619.000 orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Carey Institute of Ecosystem Study Channel Waju menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Nasional. Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa di 5 topik pilihan salah satunya adalah bincang pemilu mengenai kampanye calon presiden. Apa yang untuk kampanye pilpres tinggal menyisakan rapat akbar atau rapat umum, di mana KPU hanya akbar atau rapat umum pemilu 2024 pada 21 Januari. Ya, kalau untuk kualitas audio untuk FM-nya dua-duanya hampir sama ya, bagus ya, bisa kita dengarkan bass treble-nya, bisa kita simak dengan baik. Oke teman-teman, kalau gitu sekarang kita tes yang paling kita tentukan ya, yaitu tes power dari radio Baofeng K5 Pro Max. Ini saya yakin powernya besar, tidak 5 watt. Kita sekarang tes power dari Baofeng K5 Pro Max. Kita tes, matiin dulu radionya ya. Nah, ini kita tes di UHF ya, PHF sorry, kok UHF, PHF. Ini skala 5 watt. Kita tes low powernya. Low powernya di 4 watt. Waduh, lumayan ya. Low powernya udah di 4 watt. Kemudian kita cari middle. Nah, ini sudah middle. Kita coba berapa watt middle-nya. Middle-nya 6 watt. Kita coba high, berapa high-nya. Kita lihat high power dari K5 Pro Max ya, 7 watt ya, 7 watt. K5 Pro Max dapat 7 watt. Kemudian di UHF, di UHF-nya kita pakai low power dulu. Kita kasih low. Oke. Sorry. Nah, udah low. Low-nya 2 watt di UHF, low-nya 2 watt. Kemudian kita coba middle. Middle-nya di 4 watt. Middle ada di 4 watt. Kita coba high. Coba mana tadi, aduh sorry tonton ya, lari-lari ini. Nah, ini high, kita coba high-nya di 435 di UHF.
8 watt, lebih tinggi sedikit daripada yang VF. VF tadi 7 watt, ini sekarang 8 watt. Ya. Sebenarnya kalau kita kerja di atas itu akan lebih tinggi ya. Saya coba 150 MHz di VHF-nya. Tuh. Ya, hampir 9 watt, sudah 9 watt ya. Sekarang saya naik lagi, dia akan naik lagi ya. Nah, 10 lewat ya. Kemudian kita coba lagi di 170. Ini pasti lebih tinggi lagi, teman-teman. Wah, 13. Oke, jadi kita nggak ngambil patokan di atas, ngambil patokannya di amatir aja. Jadi tadi 7 watt ya. 7 watt itu ada di 145, kita high power ya. 7 watt, 8 watt, 7 watt lah ya, 7 watt setengah, hampir menuju 8 watt kalau yang UHF nya tadi 8 watt. Oke, sekarang kita mau coba tes program ya teman-teman. Radio ini bisa dengan frekuensi repeater ya di radio ini. Pertama kita masuk dulu di VFO, kita masukin dulu frekuensi receive-nya. Oke, salah. Kita masukin frekuensi receive dulu. Kemudian kita atur power yang mau kita simpan, pakai power apa? Kita pakai low aja. Karena low-nya tadi aja udah besar ya, 4 watt ya. Udah pakai low, kemudian menu, terus kok frekuensinya beda ya? Sebentar teman-teman. Nah, frekuensi mode ini. Oke, kita sudah tentukan memori receive, frekuensi receive. Kita cek tune-nya. Apakah repeaternya pakai tune DCS atau CTSS? Nah, biasanya pakai CTSS. Kita pencet menu, kita pilih yang sesuai di repeaternya, pakai berapa. Dia pakai standar di 88,5, kita cari 88,5. Oke, sudah. Sekarang kita cari offsetnya, atau kita simpan dulu ya. Apakah bisa sama dengan bopeng ditimpa atau satu-satu? Kita coba cek ya. Kita masukin di nomor berapa ya? Kita akan hapus nomor 1 ya. Nah, ini nomor 1, kita hapus dulu. Nah, nomor 1 sudah terhapus. Sekarang kita masuk memory channel. Kita pilih nomor 1 ya. Kita cari yang nomor 1 tadi. Dia harusnya tidak tertulis CH, dia harusnya 001 saja. Nah, 001 sudah oke, kita simpan. Apa bunyinya kita dengarkan. Nah, receiving memory, benar kan? Karena tadi kita udah masukin tune, kemudian kita sudah bikin frekuensi receive-nya. Sekarang saya pasang frekuensi TX-nya. Oke, sorry, salah. Oh iya benar. Nah, udah. Oh, ini kok powernya high lagi ya. Kita coba rubah dulu powernya. Saya rubah powernya jadi low lagi teman-teman. Ini kok pindah ke high ya. Nah, nih powernya kita pindah ke low. Oke, sekarang saya simpan lagi di nomor yang sama ya teman-teman. Jadi tadi simpannya nomor 1, sekarang receive. Tadi receive pertama nomor 1, sekarang TX di nomor 1 juga. Memory channel. Jadi memory channel kita pilih nomor 1, kita pencet memory. Kita tekan lagi memory, menu. Nah, udah transmitting memory. Sekarang kita exit. Ya, exit. Sekarang kita pencet VFO memory di atas, paling atas tombolnya.
Channel mode. Nah, udah masuk kan? Yang kita masukin tadi udah masuk. Jadi dia sistemnya kayak boveng yang biasa ya. Jadi pertama kita simpan frekuensi receive dengan tune. Kemudian yang kedua kita simpan frekuensi TX dengan low kalau kita mau pakai low ya. Ya seperti itu. Sudah jadi nih teman-teman. Ini tune-nya udah masuk. Kemudian apa namanya? Frekuensi repeaternya udah ada. Nah, jadi sangat mudah sekali. Kalau kita mau buat crossband juga sangat mudah sekali teman-teman ya. Nah, jadi tinggal masukin dulu receive-nya berapa, TX-nya berapa, langsung otomatis ya. Jadi tersimpan jadi crossband. Nah, sekarang yang kita mau penasaran adalah apakah dia bisa dikasih nama setelah kita simpan ya. Ini kan masuk di memori nih. Ternyata nggak bisa teman-teman ya. Ternyata nggak bisa dikasih nama tuh. Sudah masuk di memori, nggak ada channel name, yang ada direct channel sama memory channel tok ya, sehingga tidak bisa. Oh ini tune-nya belum hidup teman-teman ya. Tadi tune-nya belum hidup ya. Oke, kita coba ya. Dia harusnya repeaternya jalan kalau tune-nya hidup. Tes. Nah itu jalan ya, repeaternya masuk. Oh ya, jadi kalau ada tanda, kalau kita ada input tune, nanti di sini ada tulisan C ya. Nah tune seperti itu. Jadi tadi belum input tune-nya belum sempat ke input untuk di frekuensi receive-nya tadi. Jadi tune-nya itu masukkan pada saat kita nyimpan frekuensi receive teman-teman ya. Kalau TX tinggal TX saja kita masukkan. Oke seperti itu. Nah contoh ini kan bukan yang crossband, kita akan contohkan yang crossband ya teman-teman ya. Kita akan coba, kita VFO dulu. Nah sekarang kita ini biar high aja nggak apa-apa karena crossband cukup berat. Nah sekarang saya akan coba untuk masukin dulu ya frekuensi receive. Misalnya ini satelit IO 86 435.880 ya. Ini frekuensi receive, TX-nya kan pakai tune. Kita masukin tune-nya dulu. Tune-nya kita masukkan. Oke, setelah dapat tune-nya sudah confirm. Nah, jadi di sini sudah tadi karena channelnya sudah ada isinya. Kita harus delete dulu yang tidak ada isinya, nanti kita pakai ya. Ya ini channel 2 kita delete channel 2 ya. Kita menu lagi. Nah setelah di delete kan dia langsung berubah jadi 002. Kita masuk lagi ke memory channel. Memory channel kita pilih 002. Kita menu lagi receiving memory. Oke, sekarang kita exit. Kita masukin frekuensi transmit 145. Udah ya, sekarang kita menu. Kita timpa teman-teman. Kita timpa di nomor 2. Nah, transmitting memory. Oke, kita keluar, exit. Sekarang masuk ke memory, VFO memory ini. Nah, kita akan buktikan bahwa ini 435.880 pada saat erect, pada saat transmit dia pindah ke 145. Kita tes ya. Input frekuensi crossband di K5 Pro Max. Jadi sama juga caranya masukin di sini. Tapi nggak bisa kasih nama. Kasih namanya lewat program. Jadi nanti Anda bisa pakai UV17L. Saya yakin 100% ini menggunakan UV17L. Karena secara ini identik sekali, cuman hanya berbeda di bentuk depannya saja. Sekali lagi, ini tidak bisa diprogram dengan menggunakan software UVK5. Bisanya menggunakan UV17L. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat ya teman-teman. Jadi ini hanya untuk supaya Anda seperti membawa UVK5, padahal ini adalah UV17L atau
ini adalah seperti UV5RH, yang dibedakan ininya saja, tampilannya ya. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, itu dia review kita mengenai Baofeng K5 Pro Max yang baru saja kita ulas sama-sama ya teman-teman. Jadi ini programnya juga sangat gampang, cuman kelemahannya di RX. Dibandingkan dengan UV5RH, RX-nya masih bagus yang UV5RH yang tipenya seperti ini. UV5RH juga banyak ya. Jadi UV5RH yang layarnya biru yang bagus RX-nya. Dan UV17L juga masih bagus RX-nya. Identik juga dengan FC20 Pro, itu juga bagus RX-nya. Oke, sekian saja dari saya. Semoga ini bermanfaat, bisa menjadi pertimbangan Anda untuk menentukan sebuah produk. Yang kita cari itu yang gini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tri. Bye-bye.